Kembali di Prime Time News, pemirsa, ada 4 fokus utama yang terdapat dalam program ekonomi Capres nomor urut 2 Joko Widodo yang berdasarkan pada ekonomi kerakyatan dan menciptakan kemandirian ekonomi, menggerakkan pasar tradisional dan pemenuhan sumber daya manusia menjadi dasar utamanya untuk menaikkan taraf perekonomian warga. Pasar tradisional menjadi tujuan utama setiap Capres nomor urut 2 Joko Widodo berkunjung ke sejumlah daerah. Bagi Jokowi, pasar punya makna tersendiri terhadap roda ekonomi di suatu daerah. Selain itu, Jokowi mengaku bisa berinteraksi langsung dengan warga dan mendengarkan keluhan ataupun saran dari warga. Ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta, Jokowi dikenal mampu membenahi PKL Pasar Tanah Abang di Jakarta Pusat hingga Pasar Minggu di Jakarta Selatan. Sementara, ketika menjadi wali kota Solo, Jokowi mendapat penghargaan atas prestasinya menyabet TPID terbaik tingkat kabupaten kota pada 16 Mei 2012. Penghargaan diberikan langsung oleh Hatta Rajasa yang kala itu menjabat Menko Perekonomian. Berbicara perihal ekonomi kerakyatan, selain soal pasar tradisional, Jokowi JK menganggap sumber daya manusia dan daya saing harus ditingkatkan untuk bisa bersaing. Ini ada sebuah gap yang semakin lebar antara yang kaya dan yang miskin, antara wilayah yang ada di barat, di tengah, dan di timur. Oleh sebab itu saya kira ke depan yang lebih diutamakan adalah pemerataannya. Sesuai visi dan misinya, kemandirian ekonomi menjadi jualan utama Jokowi. Ada 4 hal utama program ekonomi Jokowi JK yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial maupun antar wilayah. Selain itu, berdikari ekonomi bukan berarti menutup diri dari dunia luar. Tim Liputan Metro TV. Masa kampanye digunakan calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo untuk belusukan dan mendengarkan aspirasi warga di seluruh Nusantara. Sejumlah program pro rakyat terus disosialisasikan Jokowi di sisa waktu menjelang pemilihan presiden. Kita akan bergabung dengan Andini Effendi di Kelapa Gading, Jakarta Utara yang sudah bersama dengan calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo. Andini. Indra, jika Anda tahu bagaimana kekuatan rakyat kalau bersatu, mungkin sebagian kecilnya itu ada di ruangan Gedung Judo, ini ada di Kelapa Gading. Karena saya saat ini sedang bersama calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo. Tepuk tangannya dong relawannya. Dan mereka ini kalau ditanya, coba ditanya, siapa yang datang ke sini karena nggak disuruh, emang pengen datang ke sini? Mungkin dari ratusan, lebih dari setengahnya pengen datang ke sini karena ingin melihat Joko Widodo. Selamat malam Pak Joko Widodo, terima kasih sudah bergabung. Selamat malam. Sekali lagi bersama kami. Pak Jokowi, ini kita lihat memang banyak sekali relawan yang datang, ini tidak ada mobilisasi. Karena saya ingat sekali waktu hari Minggu kemarin di Monas, itu banyak banget orang-orang yang datang ke Monas karena memang tidak diajak, sampai ngajak keluarganya sendiri, anak-anaknya dibangunin dari sejak pagi, ingin melihat Pak Jokowi. Kemudian di Palembang juga kita lihat pemandangan yang sama. Tanggapan Bapak bagaimana Pak melihat begitu banyak orang datang untuk mendukung Pak Jokowi? Ya itu bukan ingin melihat saya, enggak. Karena masyarakat ini ada keinginan yang amat sangat untuk sebuah perubahan, itu aja. Kenapa mereka rela datang? Nggak ada yang membayar. Kenapa mereka mau datang padahal mereka justru mengeluarkan uang, mengeluarkan duit dan harus kehilangan waktu yang sangat banyak. Ya karena mereka pasti punya keinginan. Pasti punya keinginan. Keinginannya apa? Ya keinginan sebuah perubahan yang lebih baik itu. Oke, perubahan yang lebih baik. Bapak kan juga selama ini sudah berkampanye dari ujung ke ujung, dari ujung barat ke ujung timur. Kira-kira sebenarnya perubahan apa sih Pak yang diinginkan oleh rakyat Indonesia pada secara general tuh apa gitu yang diinginkan oleh mereka yang harus menjadi prioritas? Ya tentu saja sebuah kehidupan yang lebih baik. Sebuah kehidupan yang lebih baik dalam artian sekarang ini memang pertumbuhan ekonomi kan kita harus ngomong apa adanya. Pertumbuhan ekonomi baik. Tetapi ada masyarakat-masyarakat yang tidak ikut menikmati itu. Oleh sebab itu ke depan pertumbuhan ekonomi harus baik, tetapi pemerataannya juga harus baik itu. Artinya ekonomi tumbuh tetapi pemerataannya ada. Dan sampai sekarang masalahnya tetap sama, itu yang belum merata itu yang belum merata. Silakan yang kaya semakin kaya, tetapi yang miskin harus juga semakin kaya gitu. Baik. Itu yang kita inginkan.
Baik, berbicara soal ekonomi, saya membaca sebuah artikel Pak, ini cukup miris karena dikatakan kalau Indonesia tidak melakukan reformasi, terutama di bidang ekonomi, kita akan stagnan, kita tidak akan lebih dari 6%. Karena target kita selalu di atas 6%, bahkan 7%. Tapi karena tidak ada reformasi itu, akhirnya kita akan terjebak, akan stagnan. Nah, sebagai calon pemimpin, dengan negara populasi, ini negara populasi keempat terbesar ya Pak di dunia, apa reformasi apa yang akan Bapak utamakan? Yang sering saya sampaikan, yang utama itu memang pembangunan SDM-nya dulu, pembangunan sumber daya manusianya, itu diutamakan. Lewat apa? Lewat pendidikan, lewat apa lagi? Lewat sebuah revolusi mental, revolusi perilaku, revolusi sikap kita, revolusi dalam kita melihat sebuah problem, sebuah masalah. Jangan sampai yang ini misalnya, ini tidak jujur, masih ada yang berani mengatakan itu jujur gitu loh. Yang ini tidak baik, masih ada yang mengatakan itu baik. Sehingga inilah yang harus, pola pikir seperti itu harus dirubah total. Bahwa kalau yang baik ya katakan baik, kalau yang tidak baik ya katakan tidak baik, yang benar katakan benar, yang tidak benar katakan tidak benar. Ini harus dirubah. Jangan sampai karena rekayasa kelihatannya yang jelek menjadi baik, yang baik malah justru menjadi jelek. Ini bolak-balik seperti ini yang membingungkan. Kemudian yang kedua, ini masalah reformasi di birokrasi kita. Memang harus kita berani mereformasi birokrasi kita. Kita harus ngomong apa adanya. Kita ini mempunyai birokrasi, pegawai negeri sipil kita, PNS kita ini pinter-pinter. Ada doktornya, banyak magister manajemennya, sarjananya banyak sekali, tetapi sistemnya tidak dibangun. Kalau sistem itu bisa dibangun, kita bisa lebih efisien, PNS itu juga nantinya akan mendapatkan tambahan kesejahteraan, baik di tunjangannya, baik di gajinya. Baik. Itu kalau bisa semua diefisienkan. Oke, baik. Kita akan berbicara lagi karena kita akan membuat rame nih Pak. Malam hari ini, seperti kata Bapak, kita akan buat rame pada debat minggu lalu. Setelah jeda pada warrior berikut ini, tetaplah bersama kami.